So hari ini kita akan berbicara kembali dari kitab Injil. Dan saya ingin berbicara specifically mengenai the 12 the disciples yang dicatat di dalam kitab Injil, saudara. The disciples dipilih oleh Yesus kebanyakan dari Galilea. Most of them were from Galilea, saudara. Galilea adalah orang-orang yang low class pada saat itu, bukan orang-orang yang religious, saudara. Tapi Tuhan memilih mereka, saudara, dan Tuhan memanggil mereka jadi murid-muridnya. Karena nggak ada latar belakang, nggak ada permulaan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Nggak ada latar belakang yang terlalu kotor bagi Tuhan. Dari murid-muridnya 4-7 adalah nelayan. 1 orang adalah orang zelot, saudara. Orang zelot adalah orang radikal yang ingin menghancurkan kerajaan Roma pada saat itu. Dan mereka, saudara, bahkan bisa melakukan asasin dan pembunuhan, saudara. Itu adalah orang zelot, saudara. Ada murid Yesus yang juga adalah orang zelot. Namanya juga Simon, tapi bukan Simon Petrus. Lalu ada juga, saudara, pemungut cukai, orang yang bekerja dengan orang Roma. Jadi ada murid Yesus terdiri dari orang yang ingin menghancurkan Roma, ada orang yang bekerja untuk orang Roma, dan ada orang-orang biasa juga, saudara, dan nelayan, saudara, dan orang-orang working class lainnya, saudara. Dan tapi setiap mereka tidak memiliki latar belakang yang signifikan untuk dipakai oleh Yesus. Tapi Tuhan pilih mereka karena dimanapun permulaan saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Just the way you are, wherever you begin. Jesus appointed the 12. Yesus berdoa. Setelah dia berdoa, di tengah-tengah pelayanannya, dia ada waktu dia berdoa dan dia appointed the 12. Disinilah dipilih 12 orang rasul, so that they would be with him and they could send them out to preach. Apa yang Yesus inginkan ketika dia memanggil 12 rasul? So that they would be with him, agar mereka bersama-sama dengan Yesus. Karena for them to be powerful untuk melayani Tuhan, nothing more important, gak ada yang lebih penting daripada to be with Jesus, saudara. And many time in our life we want to do many things for God in our life dan untuk our family. Tapi we have to know, saudara, bahwa the most important thing in our life, saudara, is to be with him. And then he send them out to preach. Before you do many things, saudara, to be with Jesus is where your power and your transformation lies, saudara. Di situ terdapat kekuatan dan kehebatan kita, saudara, ada di dalam Yesus, saudara. Amen. So that they will be with him. 12 orang ini, saudara, dicatat dalam kitab-kitab Injil, saudara, seperti ini kira-kira. Namanya ada beberapa perbedaan, saudara, dalam urutan, saudara. Tapi selalu sama, terbagi dalam 3 grup. A group of 4. Ada 3 group of 4, saudara. Jadi walaupun urutannya berbeda, tapi dalam grupnya selalu sama, saudara. Grup pertama adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Grup kedua, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius, sang pemungut cukai. Lalu grup yang terakhir, Yakobus, Tadeus, Simon orang zelot, dan Yudas Iskariot. Itu adalah grup yang terakhir. Jadi terbagi dalam 3 grup, saudara. So this is the inner circle. Terutama Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah the inner circle, saudara. Dan hari ini, saudara, saya ingin membawa kita berbicara mengenai the first group, saudara. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan we gonna memahami mereka lebih, dan we gonna see Jesus in them. Amen. Saudara siap untuk bersama-sama? Mari kita mulai, saudara, to dive in, saudara, to the life of the disciple. It start with Peter. Peter, saudara, kita kenal tentunya. Paling terkenal mungkin. Kita semua paling terkenal, paling sering dicatat di dalam Injil, saudara. Yaitu kehidupan Petrus. Petrus, saudara, kita kenal terutama seringkali karena kekurangan, kelemahan, dan kegagalannya, saudara. Petrus terkenal, saudara, karena dia he such a blunder, saudara. Hampir dari sering kali kita mendengar khotbah tentang Petrus, pasti kita dengar kesalahan-kesalahannya. Karena memang Petrus adalah orang yang sering, saudara, jatuh dan jatuh lagi, saudara. Contohnya, saudara, seperti ini. Ketika dirasanya tiupan angin, saudara ingat waktu dia berjalan di atas air, takutlah ia
mulai tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia, katanya, "Hai kamu orang yang kurang percaya, you of little faith." Ini kepada Petrus, saudara. This is Peter, orang yang lemah imannya, saudara. Waktu Yesus menceritakan penderitaan dia, Petrus berkata, "Sekali-sekali jangan terjadi padamu." Apa yang Yesus katakan? Yesus berpaling berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Dikatakan enyahlah iblis. Yang tentu kesalahannya yang paling besar yang mungkin kita semua pasti tahu, saudara. Petrus menyangkal Yesus ketika Yesus mau dibawa ke kayu salib. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." 3 kali Petrus berkata bahwa dia tidak kenal Yesus, saudara. Gak ada orang yang paling sering ditegur oleh Yesus sebanyak Petrus. Dan tidak ada orang yang pernah dari murid-muridnya yang menegur Yesus selain daripada Petrus. Gak ada orang yang paling publik berkata gak akan tinggalkan Yesus. Tapi gak ada orang juga yang paling publik, saudara, menyangkal Yesus. Gak ada orang yang dipuji pewahyuannya seperti seperti Petrus. Yang ini pasti dari Bapamu di surga. Tapi gak ada orang juga yang pernah dibilang pengetahuanmu ini langsung dari iblis. Enyahlah iblis. Jadi Petrus, saudara, adalah sungguh kita kenal sebagai a person yang bergoyang, ombak yang terombang-ambing, buluh yang terkulai, yang berdiri jatuh, dan orang yang sangat-sangat tidak stabil. Dan kita lihat Petrus sebagai orang yang seperti itu. Dan many time I see that in myself, bahwa saya bisa kuat di pagi hari, jatuh di sore hari, bahwa saya bisa really love Jesus, tapi at the same time I have a heart that is maybe angry, or maybe thinking about myself, or other things, saudara. Seperti Petrus, kita bergoyah, saudara. Tapi saudara lihat Petrus, kalau Tuhan pilih Petrus, Tuhan lihat semua kelemahannya, dan Tuhan tetap pilih Petrus. Dan kita ingat Petrus sebagai apostel yang sering bergoncang. Tapi tahukah saudara, kalau Petrus adalah murid yang paling banyak bertanya kepada Yesus. Dia bertanya di parabel-parabel yang Yesus ceritakan, perumpamaan yang Yesus ceritakan. Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Contohnya lagi, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Petrus yang bertanya, "Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu atau untuk semua orang?" Petrus bertanya, saudara, "Tuhan, kenapa engkau hendak membasuh kakiku?" Petrus yang bertanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Ternyata saudara, Petrus adalah orang yang paling sering bertanya di kitab Injil. Karena walaupun Petrus, betul kita ingat dia sebagai rasul yang terlalu sering jatuh, terlalu terombang-ambing, tapi yang Tuhan lihat adalah Petrus. Bukan hanya kelemahannya, tapi Tuhan lihat kalau Petrus itu orang yang benar-benar mau belajar. Petrus adalah seorang disciple yang sungguh-sungguh ingin belajar. Dan Tuhan lihat itu. Saudara, kita ingat Petrus sebagai seorang yang menyangkal Yesus. Tapi tahukah saudara, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Saudara perhatikan, karena saudara, Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Waktu Yesus sesah dan diadili, dari semua muridnya yang udah scattered berserakan, hanya 2 pribadi yang datang sampai dekat dan bisa lihat wajah Yesus. Hanya 2 pribadi. Salah satunya adalah Petrus. Saudara, Petrus menyangkal Yesus karena dia ada di pelataran yang begitu dekat dengan Yesus. Petrus sungguh-sungguh mencoba untuk sungguh ikut Yesus sampai akhir. Kita ingat bahwa Petrus adalah seorang yang menyangkal Yesus. Tapi seringkali kita lupa bahwa Petrus adalah orang yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Dia coba untuk ikut Yesus sampai akhir. Oleh karena itu dia ada di pelataran imam besar. Oleh karena itu orang tanya, "Apakah kamu murid Yesus?" Oleh karena itu waktu dia sangkal Yesus ketiga kalinya, Yesus bisa memandang Petrus karena dia
tidak terlalu jauh. Yesus bisa melihat Petrus. Petrus, saudara, sungguh-sungguh mencoba dan menjaga komitmen dia untuk ikut Yesus sampai akhir. Kita sering lupa itu, tapi Yesus lihat itu. Kita lihat rasul yang terguncang, tapi Yesus lihat juga bahwa seorang pribadi yang rindu belajar dan terus menerus. Paling banyak pertanyaan di antara murid yang lain itu Petrus. Dia terus bertanya kepada Tuhan banyak hal karena dia sungguh-sungguh mau belajar. Dan Petrus juga benar, dia yang menyangkal, tapi dia juga yang mendekat, begitu dekat, karena dia mau sebisa mungkin, dia mau jaga komitmen dia. Sisi ini orang gak lihat, sisi ini seringkali dilupakan. The good side of Peter seringkali dilupakan, tapi Yesus gak lupakan itu. Dan Yesus tahu kalau Petrus sungguh ingin mencoba, Petrus sungguh ingin belajar, bahwa Petrus tenggelam waktu dia berjalan di atas air. Karena Petrus satu-satunya murid yang bilang, Lord, if it is you, ask me to come. Petrus adalah orang yang benar-benar mau mencoba to do everything that Jesus did, saudara. Dan Yesus, look at that good side of Peter. And he is here also looking, saudara. Dia juga melihat that side of you yang seringkali orang lain lupakan. Satu kali kesalahan orang lihat, tapi hal-hal yang baik yang saudara lakukan bisa lupa. Satu kesalahan cukup menghapus seringkali banyak hal baik yang saudara lakukan. Bahkan dirimu sendiri gak bisa lihat sisi baikmu ketika engkau berdosa, ketika engkau lemah, ketika engkau jatuh bangun. Saudara gak bisa lihat sisi baikmu, tapi Yesus lihat sisi baikmu. Sama seperti Yesus pilih Petrus, dia terima kelemahannya. Tapi bukan hanya itu, Yesus tahu semua dan lihat yang Petrus coba. Dia coba kok komitmen sampai akhir, ikuti sampai pelataran. Dia coba kok berjalan di atas air. Dia coba kok bertanya banyak walaupun dia slow in understanding, dia orang yang banyak bertanya. And Jesus saw that, saudara. And Jesus see that in you. The good side that you often miss dari dirimu sendiri. Yesus lihat itu dari saudara. You are doing better. Dan seringkali saudara hakimi diri saudara sendiri. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada Petrus, jikalau engkau nanti sudah menjadi tua, setelah dia dipulihkan oleh Yesus, ditanya, apa engkau mengasihiku 3 kali? Lalu Yesus berkata, nanti ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang lain akan ikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Yesus lihat kelemahan Petrus, Yesus terima. Yesus lihat sisi Petrus yang seringkali orang lain gak lihat. Tapi Yesus juga lihat hal yang Petrus belum lihat dalam dirinya sendiri. Petrus, you might not know this about you. There is something in you that will do so great, yang akan begitu luar biasa, yang kamu sendiri juga gak realize bahwa Yesus sudah lihat what is in you, the greatness in you yang saudara sendiri belum sadari. Dan itu yang dia katakan pada Petrus, satu hari nanti engkau akan ikut aku, engkau akan izinkan tanganmu diikat, dan kau akan mengizinkan dirimu dibawa ke tempat yang kamu gak mau. Peter menjadi someone who is so humble dan giving his life for Jesus. Yesus sudah lihat yang Petrus belum lihat. And in your life, all that flaws, Yesus sudah lihat. Yesus terima. All that good side yang saudara sering lupakan, Yesus lihat. And Yesus tahu all your trying, all your willingness, Yesus lihat. Tapi Yesus juga lihat that greatness yang even you have not realized, saudara. In the name of Jesus. Now I want to talk about James
and John. The greatest, to be the greatest, yang terutama, yang terbesar, yang dimuliakan, itu selalu jadi tema hidup mereka. The biggest flaw maybe, kelemahan yang terbesar mungkin mereka punya. They just wanna be the first yang dipandang, saudara. Kalau saudara ingat, saudara, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus, berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Waktu Yesus tanya apa, dia bilang, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak." Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri, saudara. It's a family business for them, saudara. Bahwa one on the left, one on the right. They just wanna be the greatest, yang terutama, dimuliakan, saudara. That is the theme, saudara, seolah-olah tema kehidupan mereka. Bahkan ibu mereka dicatat dalam kitab Yohanes. Ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu datang kepada Yesus, sujud kepada Yesus untuk meminta sesuatu kepadanya. Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." They just wanna be, jadi memiliki tempat yang paling besar, saudara. Mereka ingin, terutama mereka ingin dihormati, saudara. Dan bukan hanya itu, Yakobus dan Yohanes juga yang meminta kepada Tuhan waktu mereka ditolak di Samaria, saudara. Maka kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu. Mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Mereka kekurangan kasih. Dan Tuhan tahu, saudara, bukan hanya mereka ingin jadi yang terutama. Waktu mereka merasa ditolak, mereka mau mengirimkan api ke kota Samaria, saudara. Dan Yesus pilih mereka, walaupun Yesus tahu mereka punya kelemahan ini, saudara. Tapi saudara, waktu Roh Kudus menginspirasikan John Mark, saudara, mencatat kitab Markus yang kita lihat minggu lalu, saudara. Next, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Datanglah orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka nggak dapat. Yesus melayani sampai nggak sempat makan. Tapi saudara tahu bahwa Yakobus, orang yang ingin jadi yang terutama, Yakobus yang pemarah, dia pun tidak makan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Waktu Yesus sibuk melayani, Yakobus pun sibuk melayani. Dan mereka semua murid-muridnya, Yakobus dan teman-temannya, juga gak makan, saudara. Memang benar Yakobus ingin jadi yang terutama. Memang benar Yakobus itu masih kekurangan kasih untuk orang-orang yang belum percaya kepada dia, kepada Yesus. Tapi Yakobus juga mencoba yang dia bisa coba untuk menjadi serupa dengan Yesus. Waktu Yesus melayani sibuk gak makan, dia pun rela gak makan bersama dengan Yesus. Dan Yesus lihat itu, saudara. Yesus lihat bukan hanya Yakobus yang sombong, yang ingin memuliakan dirinya, tapi Yesus juga terima sisi Yakobus, bahwa Yakobus juga orang yang mau coba untuk ikut yang terbaik. Walaupun dia punya banyak keinginan yang gak baik, tapi ada keinginan dia mau jadi seperti Yesus. Dan keinginan yang baik, percobaan yang baik, karakter yang baik, ada yang hal-hal yang baik dalam hidupmu yang sering engkau gak lihat. Yesus lihat itu. Dan ketika Roh Kudus meminta Markus, John Mark untuk mencatat Injil, ini tidak ditinggalkan bahwa mereka gak makan, mereka tidak sempat makan. Murid-muridnya, saudara, weak as they were, saudara, they were disciples, learner who were trying their best to be like Jesus. Memang mereka lemah dan sering jatuh, tapi they tried their best, saudara. Dan Yesus hargai itu. Yesus lihat itu. Satu kali, saudara, Yohanes berbicara sendirian. Pada umumnya Yohanes berbicara berdua dengan Yakobus dan bersama dengan murid-muridnya. Tapi satu kali, tahukah kapan Yohanes berbicara sendirian kepada Yesus? Dicatat di Injil. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia." Bukan hanya Yohanes pemarah, bukan hanya Yohanes mau jadi orang yang paling besar, bukan hanya dia mau dimuliakan, orang yang ingin dimuliakan, tapi dia juga orang yang menolak orang yang
melakukan mujizat bukan bersama dengan mereka. Artinya saudara, dia mau all for himself. Tempat ini untuk kami, kamu gak boleh ikutan, kamu gak boleh lakukan ini. It's all the mentality yang berkata this is mine, ini milik saya, and nobody else can have this. Waktu dia bilang bukan pengikut Yesus loh, dia bilang orang yang bukan pengikut kita. Dan bukan pengikut Yesus, dia bilang yang gak ngikut kita gak boleh lakukan ini. Saudara, is like it is there, is mine. Saudara, mereka gak ingin, bukan orang yang ingin berbagi. Ini Yohanes saudara. Tapi Yohanes ini juga saudara, Yohanes ini juga Yesus tahu mau jadi utama, mau memuliakan, mau saudara, mau all for himself. Tapi Yesus lihat bahwa Yohanes ini juga yang di bawah kaki Yesus, di dekat Yesus ada ibu saudaranya, ibunya Maria istri Klopas, ada Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Semenjak saat itu murid itu menerima ibunya dalam rumahnya. Saudara, bahwa Yohanes yang ingin jadi terutama, Yohanes yang ingin memuliakan dirinya, Yohanes yang ingin all for himself, adalah Yohanes yang selalu ingin dekat dengan Yesus. Yesus tahu itu. Bahwa Yohanes juga yang tidur di bahunya waktu di perjamuan makan, dia tidur di bahu Yesus karena dia ingin dekat dengan Yesus. Tapi di bawah kaki salib ketika Yesus sengsara, Yohanes satu-satunya murid juga yang ada di situ. Karena saudara, walaupun Yesus lihat dia mau jadi yang paling besar, dia mau memuliakan dirinya, tapi Yesus juga lihat bahwa Yohanes adalah pribadi yang selalu ingin dekat dengan Yesus. In good times waktu makan, in bad times waktu disalib, Yohanes senang dekat dengan Tuhan. Dan Yesus juga lihat bagian itu. Banyak di antara saudara-saudara gak lihat bagian itu dalam kehidupanmu. All the flaws Tuhan terima, benar, Tuhan bangun kamu. Tapi that good in you, percobaanmu ikut Yesus, percobaanmu untuk tetap percaya, your heart yang mau coba gak menyerah, mau coba muliakan Yesus, mau coba memberi di dalam kekurangan, mau coba melayani walaupun saudara mungkin sibuk. Banyak hal saudara yang seringkali saudara enggak hitung untuk diri saudara. Saudara merasa itu hal biasa karena engkau fokus pada keburukanmu. Tapi saudara, Yesus lihat yang seringkali saudara lupa lihat, bahwa saudara, the good part in you is beautiful in His eyes. Saudara, I love you so much church, dan I want you to know bahwa there's so many things that is in you yang lebih besar daripada hanya you are not only your sins. Engkau bukan hanya your weakness, kelemahan saudara. You are more than that, and Jesus see that good thing you're trying to be. You wanting to be a good mom, you wanting to be a good husband, you wanting to be a good disciple, you wanting to be. Yesus lihat itu saudara. Bahkan di tengah-tengah kelemahan, Jesus see the good in you. Wow, God bless you so much church. Dan saudara, tahu kan, Yohanes berkata, "Inilah ibumu," kata Yesus kepada Yohanes. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bukan hanya satu saksi, tapi beberapa saksi berkata bahwa Yohanes gak pernah tinggalkan Yerusalem, gak pernah berhenti jaga Maria sampai Maria akhir hidupnya saudara. Sampai akhir hidup Maria, Yohanes jaga Maria. Yohanes gak pernah tinggalkan Yerusalem, karena Yohanes setia untuk jaga ibu daripada Yesus, yaitu Maria. Dia yang ingin jadi terutama, mau dimuliakan. Tapi waktu dia bilang, "Ayo kita bakar Samaria," Yesus sudah lihat seorang Yohanes yang belum Yohanes tahu saudara. Yesus sudah lihat Yohanes yang akan tinggal di Yerusalem untuk jaga satu orang wanita, yaitu Maria saudara. Yesus sudah lihat waktu Yohanes bilang, "Saya mau tempat duduk yang paling hebat, yaitu di samping kiri atau di samping kananmu." Waktu Yohanes berkata demikian, tapi Yesus sudah lihat seorang Yohanes
yang akan jaga satu orang wanita sampai akhir hidupnya dan gak tinggalkan Yerusalem. Dia gak orang yang berkhotbah paling banyak di mana-mana, tapi dia paling setia, saudara. Dia rela untuk ada di Yerusalem. Dia adalah seorang yang setia, saudara. Dia dulu mau jadi yang paling besar, dia dulu mau jadi yang paling hebat, tapi saudara, di perjalanan hidupnya, dia hanya mau jadi orang yang melayani. Dia jaga Maria. Sejarawan Jerome berkata, saudara, bahwa di akhir-akhir hidup Yohanes, untuk Yohanes bisa ke gereja, dia harus diangkut, tapi dia tetap datang. Pastinya terus mengajar. Dulu yang ingin jadi yang paling hebat, tapi sekarang dia cuman cukup untuk jadi orang yang bisa melayani Yesus. Ini Yohanes yang Yohanes sendiri tidak lihat ada dalam dirinya. Waktu dia bilang, ayo kita bakar Samaria. Waktu dia bilang, sediakan tempat terbesar bagiku. Waktu dia bilang, saya rebuke pengikut lain yang gak ada sama-sama kita. Tapi Yesus, waktu Yohanes berkata demikian, Yesus lihat yang Yohanes belum lihat. The greatness that was in John, yang Yohanes belum lihat, Yesus sudah lihat. Yang saudara belum lihat akan diri saudara. Do you know that Jesus already see that is in you? The you that you have not realized, saudara. Dan Rasul Yohanes pada saat itu menuliskan kitab Yohanes 1, 2, dan 3 Yohanes. Dibuang ke pulau Patmos, dia tuliskan kitab Wahyu. Dan di dalam penulisannya, kata yang paling banyak adalah kasih. Karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Weak as he was, proud as he was loved. It is not that we love God, dia yang tulis, but that God love us first. Haleluya. Untuk Yakobus, satu-satunya Yakobus dicatat sendirian. Dia yang ingin jadi terutama, dia yang ingin jadi terbesar. Satu-satunya catatan mengenai Yakobus setelah setelah Yesus terangkat ke surga adalah pada waktu itu zaman Raja Herodes bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Lalu ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dia ingin jadi, akhirnya dia pun mati dengan pedang. Dia ingin jadi yang utama di antara ke-12 murid. Akhirnya dia jadi yang pertama dari ke-12 murid untuk martir dan mati untuk Yesus. Dia dulu mau jadi yang hebat, tapi akhirnya dia cukup jadi yang pertama, bukan untuk duduk di tempat terbesar. Dia cukup jadi yang pertama untuk mati pertama dari antara ke-12 murid, saudara, sebagai martir. Yakobus bilang, take me first, saya duluan gak apa-apa. Saudara, begitu setianya mereka. Dulu seringkali saya ingin jadi yang besar. Seringkali saya ingin jadi yang hebat. I think James and John berbicara pada hidup saya. Seringkali saya ingin menjadi yang luar biasa. Tapi as time goes in my life, semakin berseiring jalannya waktu dalam kehidupan saya pengen jadi seperti Yohanes yang begitu setia, yang disuruh jaga ibu Yesus, nggak tinggalkan Yerusalem sampai ibu Yesus Maria meninggal. Dia ada di situ. Dia setia sama Yesus. Dan I want that more and more. I want that heart more than to be the greatest. Tapi I pray to God that I have a heart that is faithful, yang mau setia sampai akhir. Kalau saya mau jadi terutama, tapi sekarang saya berdoa bisa punya hati seperti Yakobus, yang akhirnya bukan jadi terutama dapat tempat duduk paling hebat, tapi terutama dia serahkan nyawanya di antara ke-12 murid jadi martir. Dia jadi yang terutama untuk serahkan nyawanya untuk Yesus, saudara. Dan Yesus lihat itu dalam Yakobus sebelum Yakobus tahu
Yesus sudah lihat kebesaran itu dalam Yakobus, dan Yesus lihat hal yang sama dalam kehidupan saudara. Haleluya. The final disciple that I want to talk about today is Andrew. Andrew tidak terlalu banyak dicatat kelemahannya. Tidak ada kelemahan Andreas yang dicatat, saudara. Dia tidak banyak dicatat, bahkan di Kisah Para Rasul pun tidak ada namanya. Dia terdapat di belakang layar, saudara. Kalau di dalam kitab Injil terlihat Andreas membawa kepada Yesus selalu personal, saudara. Saudara, saya kasih contohnya. Andreas mula-mula yang bertemu dengan Simon Petrus. Dia yang bawa Simon, saudara. Saudaranya, dan ia berkata kepada mereka, kami telah menemukan Mesias. Ia membawa Petrus, yaitu Simon pada saat itu, kepada Yesus. Dia bawa Simon secara personal. Lalu saudara tahu waktu kejadian 5.000 orang diberi makan, yang bawa anak kecil ada 5 roti 2 ikan. Itu siapa? Itu Andreas. Next, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Andreas yang bawa anak itu kepada Yesus. Lalu ketika ada satu orang yang bukan Yahudi mau kenal Yesus, berbicara dengan Filipus. Filipus panggil Andreas. Next, terdapat beberapa orang Yunani, bukan Yahudi. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Apa yang Filipus lakukan? Next, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus yang bawa orang-orang Yunani ini pada Yesus. Itu Andreas. Jadi Andreas dikenal di kitab Injil sebagai orang yang membawakan satu pribadi dengan satu pribadi secara personal kepada Yesus. Anak yang punya 5 roti 2 ikan, dia yang bawa personal. Dan saudara, dia bukan orang yang eksplosif seperti Petrus. Dia bukan orang yang outspoken seperti Yohanes. Dia bukan orang yang talented, saudara, mungkin seperti murid-murid yang lain, saudara. Dia orang yang lebih diam. Dia orang yang lebih di belakang layar. Dia membawakan orang satu demi satu kepada Yesus. Tapi Yesus juga bisa pakai orang seperti itu. Orang yang not explosive, yang not a leader type, saudara. Seperti Petrus, enggak good in talking. Tapi Tuhan pakai orang seperti Andreas yang hanya bawakan satu demi satu demi satu. Saudara tahu gak? Setelah kitab Injil gak ada nama Andreas. Kita gak tahu ada gereja mana yang dia bentuk. Kita gak lihat itu dalam firman Tuhan. Gak ada kitab yang dia tulis. Seolah-olah dia adalah bayang-bayang di lembaran sejarah Injil. Padahal dia yang bawa Petrus kepada Yesus. Dan Yesus lihat hati ini pada Andreas, bahwa mungkin dia gak eksplosif, mungkin dia not the leader type, tapi dia yang bawa Petrus. Dan dia rela Petrus yang jadi pemimpin di ke-12 orang. Hati ini Tuhan hargai. Dan Tuhan lihat hati itu, bahwa dia gak ada, paling mungkin kita gak lihat namanya setelah kitab Injil, saudara. Seperti dia siluet, saudara, di dalam pergerakan, the movement of the gospel hampir tidak terlihat. But he is okay. Dia gak apa-apa, saudara. Dan Yesus lihat bahwa orang yang pendiam ini, orang yang mungkin lebih melankoli atau yang lebih introvert ini, orang yang lebih hanya nyaman untuk pribadi ini, dia juga orang yang mau mengutamakan orang lain. Dan Yesus bilang, I see that in you, Andrew. Ada banyak saudara di rumah, you are not the leader type, you are not the explosive type. Tuhan bisa panggil kamu juga. Tuhan mau pakai kamu juga. Dan kamu yang gak apa-apa behind the scene, you are behind the camera, you are behind the sound, you are behind the computer, you are behind that design
victim, you are unseen, you are doing things that is unseen, and you are okay with that. And God see that in you, saudara. Dan God sees that in you, saudara. Tuhan lihat itu dan Dia bisa pakai saudara sama dengan Petrus, sama dengan Yohanes, sama dengan Yakobus, saudara. Andreas juga dipanggil oleh Yesus, the quiet one, yang lebih nyaman to do one on one dengan Yesus. Tapi pada saat itu Yesus lihat hatinya. You are okay to be behind the scene. And Yesus lihat kebaikan itu juga. Wow, seringkali kita lihat the bad things in us. Tapi firman Tuhan saya rasa membawa kita melihat also the good part in the disciples' life. Kenapa? Karena Roh Kudus catat ini, saudara. Bahwa Yesus lihat ini, saudara. Tuhan lihat ini. Saudara tahu bagaimana Andreas meninggal? Dicatat di dalam many accounts dalam history mencatat Andreas disalibkan 2 hari lamanya. Untuk memperpanjang rasa sakitnya, dia tidak dipaku, dia diperpanjang rasa sakitnya, hanya disalib. Oleh karena itu dia gak mati dalam 3-6 jam, sampai 2 hari. Dan many accounts wrote, saudara, banyak yang mencatat bahwa di atas salib Dia panggil orang yang lewat, the passerby, untuk percaya dan untuk ikut Yesus. Sampai akhir hidupnya Dia masih panggil orang satu demi satu, saudara. Waktu Dia ada sama Yesus, kita nggak lihat Dia khotbah, nggak ada catatan Dia khotbah besar seperti Petrus, seperti Paulus. Dia bawa orang satu demi satu sampai masa akhir hidupnya. Di atas kayu salib Dia masih panggil orang satu demi satu. Karena Dia gak apa-apa ada di bayangan. Dia hanya ingin untuk bawa orang kepada Yesus. Awal pelayanan Dia adalah waktu Dia bawa Petrus. Ia membawanya pada Yesus. Akhir pelayanannya Dia bawa orang-orang pada Yesus. Saudara, I want and more of this heart untuk saya sendiri. If I wanted to be terkemuka, I think I want the heart that I pray more and more these days, and as time goes mengikut Yesus. I want to be okay to be ada di bawah bayang-bayang, saudara. Bahwa it is okay to not be the one, saudara. Bahwa it is okay untuk bawa orang pribadi kepada Yesus, saudara. Bahwa I want to be okay untuk ada di bayang-bayang all these great things yang Tuhan lakukan. Kalau memang Tuhan mau pakai saya, I want to be okay, saudara. Sama seperti Andreas, it is a heart that I really wanted, saudara. Bahwa he just want to serve. Dia cuma mau bawa anak itu. Mungkin anak ini bisa kasih makan 5.000 orang. Dia juga ragu, dia bilang mungkin gak bisa. Orang yang bawa Petrus dan orang yang bawa orang-orang yang lewat waktu Dia disalib, is one by one. He is faithful till the end. Andreas yang seperti ini Yesus sudah lihat. Orang yang pendiam, orang yang kelihatannya gak ada kualitas hebat, Yesus sudah lihat kebesaran ini dalam Andreas. So for you who are at home, who are non-explosive, God sees greatness in you. You who are serving, who do not know how to do great things, stop doing great things. Stop thinking bahwa we have to do great things like this and like that, seperti orang-orang itu. No, keep doing what you're doing, saudara. You are doing just what God wants you to do. Apa yang saudara, hatimu berharga untuk Tuhan, dan Tuhan lihat, Tuhan hargai, dan tetap Tuhan lihat greatness in your heart too, saudara. Mereka jadi orang-orang hebat. You know why? It is not because of them, but it's always only satu pribadi ini, Jesus. Kehidupan mereka mengacu, menunjuk pada Yesus. Yang hebat bukan mereka, yang hebat Yesus.
Karena Yesus bisa lihat nelayan, karena Yesus bisa lihat orang yang jatuh bangunnya terlalu sering. Yesus bisa lihat yang baik, dan Yesus bisa lihat yang belum mereka lihat. Yesus bisa lihat orang yang ingin memuliakan dirinya, dan Yesus bisa lihat saudara bahwa orang ini saudara akan begitu setia melayani. Yesus bisa lihat orang yang begitu pendiam, yang how can you lead the movement of the body of Christ, saudara? 12 orang ini is all Jesus have pada saat itu ketika dia tinggalkan, saudara. Tapi dia pilih orang yang pendiam, enggak yang charismatic, enggak yang the best public speaker, tapi dia pilih Andreas, saudara. Tapi Yesus, kenapa Yesus luar biasa? Karena Jesus can see the Andrew, Andreas, yang akan bawakan banyak orang pada Yesus, even though it is one by one, saudara. Saudara lihat, saudara, Jesus is great karena Jesus bisa ambil mereka yang lowly in background, not a leader type, self-centered, wanna bring fire down, up and down, saudara, fearful, saudara, wanting to be the greatest, angry, saudara. Yesus bisa lihat itu. Tapi Yesus juga bisa ambil the good things in them, wanting to learn, wanting to be near Jesus seperti Yohanes, willing to try seperti Petrus, saudara. Makanya dia tenggelam karena dia willing to try, saudara. Not a leader type, saudara. Willing not to be the first seperti Andreas. Dia lihat itu semua. Yesus lihat the good, Yesus lihat the bad. Yesus ambil itu semua, dan Jesus can bring greatness, can see greatness in them. Jadi hari ini saudara, biar Yesus yang ambil kelemahan saudara, biar dia yang bentuk saudara. Mari kita izinkan by the grace of God untuk dia bentuk. Tapi biarkan juga bahwa dia melihat, ketahuilah bahwa dia juga melihat hal-hal yang baik dalam saudara. Dan tahulah bahwa Tuhan bangga untuk setiap hal. Percobaanmu, wanting to be, mencoba melayani, saudara mencoba rendah hati, saudara coba berbesar hati, saudara coba mengerti orang, saudara coba mengerti orang tuamu, saudara coba untuk gak marah, saudara coba untuk gak membalas, saudara coba semua itu, saudara gak hitung. Tapi Yesus lihat itu dalam diri saudara. Tapi yang lebih lagi saudara, izinkan bukan hanya ini saudara, tapi hal-hal yang belum saudara lihat. That greatness, Petrus yang pada akhirnya akan diikat tangannya, Yesus sudah lihat. The Yohanes saudara, yang akan saudara menulis kitab di Pulau Patmos, Yesus lihat. Yang akan gak tinggalkan Yerusalem untuk jaga satu orang, Maria saudara, Yesus lihat saudara. Yakobus yang mau jadi gede tapi akhirnya jadi pertama, tapi akhirnya jadi pertama dalam ke-12 muridnya yang martir, saudara. Yesus lihat itu saudara. Yesus lihat Andreas yang akhirnya walaupun pemalu tapi dia bawa orang-orang jadi, dan dia rela untuk dibalik bayang-bayang banyak orang. Dia besarkan banyak orang saudara. Dan hari ini saudara, Yesus lihat that greatness in you saudara. In the name of Jesus. So who are you now? Saudara tahu gak rahasia mereka semua jadi besar tadi? Pertama gimana? Saudara ingat? Tuhan bilang Tuhan pilih 12 to be with him, untuk bersama dengan dia. Di Kisah Para Rasul, waktu Petrus diadili oleh Mahkamah Agung, tahukah yang mereka katakan? Now as they observe the confidence of Peter and John, understood they were uneducated and untrained men. Mereka orang-orang bodoh lah. They were amazed. Pengadilan itu pada mereka tercengang. And began to recognize them as having been with Jesus. Rahasianya Yesus tahu saudara. Waktu dia panggil 12 murid ini, come so that you would be with me, and then I will send you to preach. Mereka ditangkap karena preaching. Tapi lihat apa yang Mahkamah Agung pada saat itu sadari, bahwa they recognize they have been with Jesus. The secret is for us to be with him.
Our strength, kekuatan kita bukan ada pada kelemahan, kebaikan, keburukan, kehebatan. Not in all that, tapi in being with Jesus. Dekatkan diri kita pada Yesus, makan dari tangannya, dengarkan firman-Nya, izinkan Dia peluk saudara, pegang saudara, bantu saudara. Walk with Him. Your bad Dia gak buang, your good Dia lihat saudara. The thing that you do not see, the greatness in you, Dia ambil dan Dia jadikan dalam kehidupan saudara. Be with Him was the power of the 12, saudara. In the name of Jesus. Who are you now? Saya mau tutup. Are you the Peter? Saudara terombang-ambing seperti ombak. Hari ini saudara berdiri, besok saudara jatuh. Lusa saudara berdiri, lalu saudara jatuh. Is that who you are, saudara? Come to Jesus. Tapi saudara tahu, I'm willing to try, I'm willing to learn, I'm trying to keep my commitment. Itu Petrus, saudara. Jatuh bangun, tapi he's trying, saudara. Jesus saw that, and Jesus can use you and work with you too, saudara. Are you the John and the James, saudara? I want to be great, I want to be first, I want to be, saudara. Tapi Yesus, saudara, tahu bahwa Yohanes juga orang yang pengen deket-deket dengan Dia. Dan akhirnya Yohanes akan jadi orang yang setia, Yakobus akan jadi orang yang setia, saudara. Mereka orang-orang yang juga gak makan waktu Yesus gak makan, saudara. Is that you, saudara? Somebody who have a lot of desire, passion, tapi not only good, tapi also bad, saudara. Mau jadi greatest. Tapi hari ini biar Tuhan yang bentuk, biar Tuhan yang pegang kamu, karena Tuhan bisa bawa kamu juga, saudara. Oh, maybe you are the Andrew hari ini. I specifically want to talk to you. The Andrew. You're quiet. You don't think you have apa yang orang lain punya, rasanya saudara gak punya. Public speaking, management skill, CEO type, company building type, the great entrepreneur type, the social skillful person. Mungkin saudara bukan itu. You are the quiet person behind the scene. Tapi saudara, you are okay untuk bekerja tanpa orang yang tahu, saudara. That is who you are. Yesus bisa pakai saudara juga. Yesus senang pakai saudara juga. Dan hari ini I just wanna tell you, saudara, bahwa di dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup, Jesus bisa bawa kita di permulaan manapun, bawa kita ke good ending yang saudara butuhkan. So hari ini, let us just close our eyes. Kita tutup mata kita sesaat. I know we have been talking many times. Banyak kali kita berbicara mengenai kelemahan dan bagaimana Tuhan mau bantu kita dalam kelemahan. Tapi hari ini, saudara, saya ingin specifically saudara tahu bahwa Yesus juga lihat hal-hal yang saudara coba lakukan. Saudara coba beri sama Yesus. Saudara coba komitmen untuk Tuhan. Semua yang saudara coba, dan Tuhan lihat itu, dan Tuhan bangga sama saudara. Tuhan perhatikan itu. Tapi juga hari ini saudara mungkin lihat orang seperti ini bagaimana jadi seperti yang Tuhan inginkan. Kamu gak bisa lihat, sama seperti Petrus gak bisa lihat masa depan, bahwa dia akan biarkan dirinya diikat. He is not that person. Yohanes, he is not that person yang akan jaga satu orang sampai akhir hidupnya, karena dia mau jadi yang paling gede, yang paling hebat. Tapi justru dia paling jadi setia. Tapi Yesus sudah lihat itu dalam kamu, yang kamu kira kamu gak akan pernah bisa jadi seperti orang yang Tuhan inginkan. Tapi Yesus lihat that greatness in you.
Dan hari ini saudara, do not disqualify yourself. Tapi biar Tuhan bantu saudara. I believe greatness in Jesus name. I believe Tuhan akan bawa saudara menjadi orang yang begitu membanggakan. Bahkan wherever you are now, let's start your journey again. Karena Tuhan do not mind your flaw. Tuhan gak apa-apa dengan kelemahan. Dan Tuhan lihat kebaikan-kebaikan yang ada. Dan Tuhan juga lihat hal-hal yang saudara belum lihat dalam kehidupan saudara. At the feet of Jesus, Tuhan pakai semua, bawa saudara ke tempat yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus. Amen. Wow, ini adalah penutupan kitab Injil seri yang 3 minggu kita lakukan saudara. Kalau saudara diberkati dengan video hari ini, sermon hari ini, you know somebody need this. Saudara, boleh saudara take time sebentar, pray to God. Mungkin Tuhan ingatkan nama, atau saudara tahu somebody can be blessed by this word. Kirim ini untuk orang itu. Take time to share this video. Be a blessing in Jesus name. Amen. Not to promote us to be the greatest, tapi to meet a need, untuk bertemu dengan kebutuhan orang. In the name of Jesus.